Yo, what's up bro? Selamat datang lagi di channel yang bakal bikin lo sedikit lebih berbahaya. Haha, bercanda. Sini deh, gue mau ngomongin sesuatu yang jujur. Kita semua sebagai cowok pasti pernah ngerasain jadi angin lalu. Lu kenalan, lu ngobrol, lu ngerasa nyambung, besoknya lu dilupain. Kayak lu tuh cuma satu dari ratusan notif lain di HP-nya. Dan yang paling nyebelin, lu lihat ada cowok-cowok tertentu yang kayaknya gampang banget nyantol di pikiran cewek. Mereka nggak lebih ganteng, nggak lebih kaya, tapi ada sesuatu yang bikin mereka beda. Nah, sesuatu inilah yang bakal kita bedah abis-abisan hari ini. Kita nggak akan ngomongin trik murahan. Kita bakal ngomongin 7 aturan psikologi buat jadi cowok yang bukan cuma disukai, tapi terobsesi secara positif. Obsesi di sini artinya lu jadi standar baru buat dia. Lu jadi orang yang dia ceritain ke temen-temennya. Siap? Let's begin the masterclass. 1. Aturan tantangan. The principle of challenge. Aturan pertama dan paling fundamental. Manusia tidak menghargai apa yang mereka dapatkan dengan mudah. Ini hukum alam. Cewek, secuek apapun, suka tantangan. Kalau lu terlalu gampang, terlalu iya-iya aja, lu bakal langsung dianggap gak bernilai. Jadi tantangan itu bukan berarti lu harus jadi bad boy atau sengaja jual mahal. Bukan, tapi tentang punya standar. Standar waktu. Lu gak bisa diganggu 24/7. Lu punya kerjaan, punya hobi, punya waktu buat diri sendiri. Kalau lu lagi fokus, ya lu bilang, gue lagi ada kerjaan, nanti gue kabarin lagi ya. Ini nunjukin waktu lu itu berharga. Standar perlakuan. Lu nggak mentolerir diperlakukan seenaknya. Kalau dia sering nge-cancel janji mendadak tanpa alasan jelas, lu harus bisa berani bilang dengan tenang. Oke, mungkin lain kali aja kalau lu udah lebih senggang. Lu nunjukin lu menghargai diri lu sendiri. Standar opini. Lu punya pendirian. Kalau dia suka musik pop dan lu suka rock, lu nggak harus pura-pura suka pop. Lu bisa bilang, wah selera kita beda ya. Tapi seru juga, coba dong racunin gue satu lagu favorit lu. Lu nunjukin lu punya identitas, bukan cuma bunglon yang ngikutin dia. Menjadi tantangan itu artinya lu adalah hadiah utama yang harus dia menangkan, bukan brosur gratis yang disebar di pinggir jalan. Ini yang bikin proses PDKT jadi seru dan bikin dia ngerasa invested. Transisi visual dengan B-roll cowok yang sedang fokus pada passionnya. 2. Aturan validasi internal, the principle of self-validation. Aturan kedua, berhenti mencari validasi dari dia. Ini penyakit mayoritas cowok. Tiap kali mau posting sesuatu, mikir, kira-kira dia suka nggak ya? Mau potong rambut, nanya, bagus nggak potongan rambutku? Stop it. Pria yang bikin terobsesi adalah pria yang jadi sumber validasinya sendiri. Dia tahu apa yang keren buat dia tahu apa yang bagus buat dia. Dia nggak butuh persetujuan dari cewek untuk merasa percaya diri. Justru kebalikannya, kepercayaan dirinya itu yang menular. Gimana cara ngelatihnya? Ambil keputusan sendiri. Mulai dari hal kecil, mau makan di mana, mau nonton apa, lu yang putusin, lu yang pimpin. Punya hobi yang lu banggain, tekuni sesuatu yang bener-bener lu suka, entah itu olahraga, musik, ngoding, apapun itu. Jadilah jago di bidang itu. Rasa bangga dari keahlian lu itu bakal jadi sumber validasi yang gak bisa dibeli. Puji diri sendiri. Pas lu berhasil ngelakuin sesuatu, hargai diri lu, gak perlu nunggu pujian dari dia. Lu harus jadi fans nomor 1 buat diri lu sendiri. Saat dia lihat lu adalah pria yang utuh dan bahagia dengan diri lu sendiri, dia secara alami pengen jadi bagian dari dunia lu, bukan jadi pusat dari dunia lu. Transisi visual yang tenang dan sinematik. 3. Aturan roller coaster emosi. Oke, yang ini agak advance. Aturan ketiga, jadilah sumber roller coaster emosinya. Manusia, terutama cewek, terhubung lewat emosi, bukan logika. Hubungan yang datar dan adem ayem terus itu ngebosanin. Lu harus bisa bikin dia ngerasain berbagai macam emosi saat sama lu. Bikin dia ketawa, ini wajib. Punya selera humor yang bagus itu afrodisiak paling manjur. Bikin dia penasaran, jangan selalu ada. Kasih dia ruang buat kangen dan bertanya-tanya, dia lagi ngapain ya? Nih, nyambung ke aturan 1. Bikin dia merasa dihargai. Pas lagi berdua, kasih perhatian 100%. Dengerin ceritanya tanpa main HP. Kasih pujian yang tulus dan spesifik, bukan gombalan basi. Bikin dia sedikit kesal. Secara bercanda, ini namanya teasing atau playful banter. Ledekin dia secara halus, tantang opininya secara bercanda. Ini menciptakan dinamika yang seru dan gak kaku.
Saat lu bisa bikin dia ketawa, penasaran, nyaman, dan sedikit tertantang dalam satu paket, emosinya bakal terikat sama lu. Lu jadi diasosiasikan dengan perasaan hidup dan gak ngebosanin. Aturan keempat, itu adalah aturan ruang aman. Setelah lu jadi roller coaster, lu juga harus jadi pelabuhannya. Aturan keempat adalah jadilah ruang aman tempat dia bisa jadi dirinya sendiri. Di dunia yang penuh tuntutan ini, semua orang butuh tempat di mana mereka bisa nurunin semua topeng mereka. Jadilah tempat itu buat dia. Pendengar tanpa menghakimi. Saat dia cerita soal kegagalannya, kesalahannya, atau sisi anehnya, jangan pernah ngejudge. Cukup dengerin dan bilang, "It's okay, semua orang pernah gitu." Penjaga rahasia. Kepercayaan itu segalanya. Apapun yang dia ceritain ke lu, itu harus berhenti di lu. Titik. Pemberi solusi hanya jika diminta. Cowok sering salah di sini. Pas cewek curhat, dia nggak selalu butuh solusi. Seringkali dia cuma butuh didengerin. Jangan langsung motong dan ngasih nasihat. Tanya dulu, kamu mau dengar pendapatku atau cuma mau didengerin aja? Saat seorang cewek ngerasa aman secara emosional sama lu, di mana dia bisa jadi rapuh tanpa takut dihakimi, itu adalah level koneksi yang sangat dalam. Jauh lebih dalam daripada sekedar ketertarikan fisik. Aturan kelima adalah aturan pahlawan. Biarkan dia jadi pahlawan dalam cerita lu dan jadilah pahlawan dalam ceritanya. Ini dua arah. Bagian pertama, biarin dia jadi pahlawan lu. Minta tolong ke dia buat hal-hal kecil. Kamu jago desain kan? Bantuin aku pilih font buat presentasi dong. Atau menurut kamu kemeja ini aneh nggak buat aku pakai? Ini membuat dia merasa dihargai, dibutuhkan, dan jadi bagian dari hidup lu. Dan bagian kedua, jadilah pahlawan dia. Ini bukan soal nyelamatin dia dari naga, tapi jadi pahlawan di momen-momen kecil. Pas dia lagi ngeluh capek, tiba-tiba lu udah di depan rumahnya bawain martabak favoritnya. Pas dia lagi panik karena ada masalah, lu jadi orang pertama yang nenangin dia dengan bilang, "Tarik nafas dulu, kita pikirin bareng-bareng." Ini bukan bucin, ini adalah tindakan nyata yang nunjukin lu peduli. Kombinasi dari membutuhkan dia secara sehat dan bisa diandalkan oleh dia, itu resep yang sangat powerful. Dua aturan terakhir kita satuin. Keenam, tanamkan benih masa depan. Pas ngobrol, selipin perencanaan-perencanaan masa depan yang ngelibatin dia secara halus. Bukan ngomongin nikah ya, tapi misalnya, wah ada konser band X bulan depan, pasti seru kalau nonton bareng. Atau aku pengen banget deh nyobain naik gunung, kamu berani nggak? Ini secara bawah sadar bikin dia ngebayangin masa depan bareng lu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jadilah sumber kejutan positif. Jangan bisa ditebak, sekali-kali kasih dia kejutan kecil, nggak perlu mahal. Bisa jadi lu kirimin playlist Spotify yang lu buat khusus buat dia, atau nulis surat pendek di secori kertas. Hal-hal kecil yang thoughtful dan nggak terduga inilah yang bakal bikin lu nyangkut di pikirannya. Jadi itu dia, 7 aturannya. Kalau lu sadar, semua ini bukan tentang mengubah diri lu jadi orang lain. Ini tentang mengupgrade diri lu. Jadi pria yang punya standar, punya kepercayaan diri, bisa membangun koneksi emosional, bisa jadi ruang aman, dan bisa jadi pahlawan. Menjadi pria yang bikin terobsesi itu bukan berarti dia nggak bisa hidup sama lu. Tapi artinya hidup dia jadi jauh lebih seru, lebih berwarna, dan lebih aman saat ada lu. Lu jadi value added terbesar dalam hidupnya. Dan saat lu udah jadi orang yang seperti itu, lu nggak perlu lagi pusing mikirin cara dapetin perhatian. Perhatian itu yang bakal nyari lu. Gimana? Siap buat upgrade? Coba tulis di kolom komentar aturan mana yang bakal lu praktikin pertama kali. Gue pengen banget dengar cerita lu. Jangan lupa klik like dan pastiin lu udah subscribe biar kita bisa terus jadi lebih baik bareng-bareng. Gue cabut dulu. Be the standard, not the option. Peace out and adios.